Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uto. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Cak. Iya, saya jadi penasaran ini tumben Pak Uto angin segar apa yang bisa menghubungi saya dari kerja. Jadi saya jadi penasaran ini sama Pak Uto. Ya, ini Pak Hermansyah, aduh, saya ini udah pusing-pusing dikit nih Pak. Soalnya banyak sekali salah dengan segala macam tugas ini Pak. Ya. Dan kebetulan juga ini kita banyak beban lah Pak. Kita diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyusun kurikulum begitu Pak. Sementara di satu sisi kan banyak juga tugas-tugas yang lain itu Pak. Jadi aduh gimana ini Pak Cak minta. Iya, kira-kira apa hal-hal apa saja yang membuat Pak Uto itu pusing, membuat Pak Uto pusing, hal-hal apa saja? Ya masalahnya gini Pak, kita kan diminta untuk menyusun kurikulum sekolah. Ini kan sudah awal-awalnya mulai sudah kita menyusun kurikulum kan Pak. Nah sementara di satu sisi banyak sekali tugas yang mesti saya selesaikan di samping administrasi secara pribadi sebagai guru, sebagai pegawai. Belum juga kegiatan-kegiatan pelatihan seperti saya kan mengikuti pelatihan di Balai Diklat Jagaman Denpasar juga saya ikuti. Terus yang menjadi yang paling penting sekali tugas-tugas di guru penggerak ini, tentu ini jadi beban bagi saya. Ya namanya juga perintah kepala sekolah, ya mau tidak mau mungkin kita terima begitu Pak. Sementara inilah yang bikin saya pusing Pak dengan tugas-tugas ini Pak. Ya kira-kira ini bagaimana ini Pak, saya terima atau bagaimana ini? Kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Uto itu untuk menghilangkan beban itu? Kira-kira maunya di pikirannya Pak Uto mau bagaimana? Mau begini, kira-kira mau bagaimana? Ya jadi begini Pak, setelah saya pikir-pikir, kalau saya menolak, siapa lagi kalau bukan saya begitu. Mohon maaf, bukan saya karena saya menyatakan diri saya hebat, karena memang teman-teman saya itu banyak yang sudah sepuh begitu, kurang menguasai IT dan lain sebagainya. Nah karena saya dianggap cakap, ya mau tidak mau saya harus berusaha begitu. Ya tentu saya sebagai manusia kan ada batasnya. Ya saya akan berusaha semampu saya lah begitu Pak. Tentu saya berbuat sesuai dengan kemampuan saya begitu. Baik Pak Uto. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Pak Uto itu untuk menghilangkan beban tersebut? Di satu sisi saya harus bisa Oh iya Pak, seperti saya harus Pak mengcoaching diri saya sendiri, melakukan relaksasi terhadap diri saya, itu yang pertama. Saya juga mungkin perlu juga memanage waktu Pak. Mana sekiranya hal yang mesti saya utamakan. Bagus. Jadi saya buat konsepnya, saya buat petakan, saya harus kerjakan yang ini dulu, ini urut-urutan. Mana kira-kira yang krusial itu mungkin yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi mudahan saja Pak, semoga ini tidak tabrakan aja jadwal ini, kegiatan ini. Oh berarti Pak Uto tadi seperti yang ditarakan oleh Pak Uto itu harus pandai-pandai manage waktu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Uto tadi, supaya bisa membantu teman yang meminta pertolongan kepada Pak Uto. Bagus itu Pak Uto, ya luar biasa. Bukan teman Pak, ini kepala sekolah masalahnya. Iya. Di sini sebagai atasan kita kan harus hormat pada perintah Pak. Terhadap jadi ini kan ada kekhawatiran dalam diri saya Pak, apakah saya bisa menyelesaikan dengan tuntas sebaik mungkin atau
Nah ini kekhawatiran ini Pak yang mungkin bikin saya pusing juga. Berarti untuk menghilangkan beban tadi seperti yang diutarakan oleh Pak Uto itu harus pintar-pintar manage waktu ya, seperti apa yang Manage waktu, ya Pak, manage waktu. Berarti itu langkah yang akan dilakukan oleh Pak Uto nantinya. Nah, Ya itu. kira-kira kapan yang akan dilakukan oleh Pak Uto itu? Dan kalau misalnya keinginan Pak Uto itu dari misalnya ini skala 1 sampai 5 misalnya keinginan atau ketercapaian seperti apa yang akan diambil oleh Pak Uto itu, kira-kira kalau 1 sampai 5 itu kira-kira berapa yang bisa diambil oleh Pak Uto nantinya untuk mengejar 1 sampai 5 itu? Ya kira-kira saya beraninya di level 4 sekarang. Nah, berarti kira-kira kapan nih akan dilakukan ini? Kebetulan juga sudah minggu kemarin Pak, hari Jumat kemarin kita diminta. Ya saya coba action pelan-pelan. Kalau seandainya besok tidak ada pekerjaan Zoom dan lain sebagainya, insya Allah mungkin besok saya mulai garap pelan-pelan Pak. Berarti menggarap segala sesuatu kesiapan agar kesiapan. Ya, agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Uto ya, supaya Pak, yang dimintakan oleh kepala sekolahnya Pak Uto itu bisa terlaksana dengan baik untuk menghilangkan beban yang ada di pundak Pak Uto ya. Ya oke, Pak Uto. Terima kasih banyak Pak. Baik. Udah sedikit plong bisa berbagi Pak. Baik, itu berarti saya tunggu perkembangannya nanti terhadap pelaksanaan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Uto ya. Terima kasih Pak Uto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Uto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermansa. Alhamdulillah ini Pak Uto. Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh, gimana saya lihat wajahnya kayak ada gimana ya Pak? Ada masalah kah? Gini Pak Uto, saya menghubungi Pak Uto itu ada ya sedikit masalah yang saya hadapi. Siapa tahu nantinya saya bisa mengurangi atau bisa membantu, bisa menguatkan saya dalam memecahkan masalah ini terhadap apa yang sudah terlintas di pikiran saya sebagai penguat saya untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak Uto. Makanya saya perlu menghubungi Pak Uto tadinya. Oh ya, kira-kira masalah apa ini Pak? Mungkin saya bisa kita saling sharing berbagi. Ini Pak Uto, kan kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu tentu kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah Pak Uto. Saya ambil masalahnya, misalnya masalahnya pada pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia itu kan terdiri biasanya ada beberapa paragraf. Nah, di situ di setiap paragraf itu pada latihannya itu siswa itu biasanya disuruh menjabarkan masing-masing paragraf terhadap pemikiran mereka sendiri. Nah, yang menjadi permasalahannya di sini siswa itu selalu mengutip atau menulis kembali dari teks yang dibacakan itu. Nah, sementara tugas di situ disuruh meringkas atau menulis kembali berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan hasil dari pemikiran mereka yang bisa kembangkan itu betul. Nah, tetapi yang sering saya temui anak-anak itu selalu menulis kembali paragraf yang sudah ada di buku itu. Nah, sementara sudah beberapa langkah yang saya lakukan, misalnya saya membimbing mereka mengajarkan bahwa harus dari pemikiran mereka masing-masing untuk menulis masing-masing paragraf itu, atau biasanya saya menyuruh
teman sejawatnya biasanya seperti itu, karena sudah ada misalnya 1-2 orang yang sudah bisa mengembangkan penulisan paragraf tersebut, tetapi sebagian besarnya itu selalu menulis sesuai dengan isi bacaan buku tersebut. Nah, kira-kira itu yang membuat saya itu bagaimana supaya anak-anak tersebut itu bisa mengembangkan sebuah paragraf itu dari pemikiran mereka sendiri. Betul. Ya kalau boleh tahu ini Pak Hermansyah, ini kira-kira yang seperti itu siswanya itu sebagian besar atau sebagian kecilnya Pak? Sebagian besarnya betul. Itu yang apa namanya? Itu yang menjadi masalah bagi saya, karena sebagian besarnya. Kalau sebagian kecilnya enak saya misalnya menggunakan tutur sebaya, mengajarkan temannya kan enak. Ini sebagian besarnya jadi sulit untuk melaksanakan tutur sebaya seperti apa yang saya sudah lakukan, karena anak yang sudah bisa misalnya 1-2 orang yang sudah bisa itu di sini lari ke sana lagi, berarti yang diajarkan ini belum tentu bisa karena tidak dia dampingi sepenuhnya. Oh iya, karena memang yang pasti Pak Hermansyah sudah berbuat semaksimal mungkin kan Pak ya? Ya. Tetapi sudah saya melakukan berbagai macam cara, tetapi sudah ada terlintas di benak saya itu mungkin saya harus melakukan ini. Misalnya saya akan mencoba ini Pak Uto, siapa tahu Pak Uto bisa menguatkan saya apakah di pikiran saya ini akan berjalan dengan baik atau enggak. Nah, di pikiran saya supaya ada perubahannya ini, saya akan mengambil atau menyuruh siswa saya itu mengambil inti dari paragraf itu masing-masing. Nah, kemudian setelah mengambil inti paragraf itu masing-masing, baru saya menyuruh siswa itu mengembangkan masing-masing paragraf tersebut, supaya bisa menutup bukunya. Saya suruh ambil dulu inti dari paragraf tersebut, kemudian saya suruh kembangkan masing-masing sila terus supaya tidak berpatokan atau tidak pada buku yang dia lihat tersebut. Wah, itu good job sekali itu Pak. Luar biasa itu memang ide yang cemerlang. Kira-kira Pak bisa nggak itu diterapkan Pak? Bisa, karena kebetulan ini kelas tinggi, jadi kelas 6 saya rasa ya bisa. Makanya saya mencoba menghubungi Pak Uto itu sebagai penguat di dalam diri saya bahwa hal tersebut itu betul-betul mungkin akan berhasil dengan cara seperti itu. Makanya saya Pak. Saya rasa memang ide itu ide yang luar biasa Pak. Semoga ini Pak Hermansyah bisa menjalankannya nanti. Kira-kira bisa nggak ini dilaksanakan Pak? Iya, insya Allah pasti bisa Pak Uto. Ya, jadi kira-kira kapan mulai Bapak bisa melakukan tindakan ini? Iya, secepatnya. Setiap masuk ke materi tersebut terhadap sebuah paragraf itu, menulis kembali paragraf yang telah dibaca itu secepatnya. Oh ya, Pak, tolong dikabarin Pak ya gimana perkembangannya. Saya tunggu, saya pantau actionnya Bapak. Semoga sukses Pak ya. Baik Pak Uto, terima kasih atas bantuannya Pak Uto. Makanya saya tadi itu sebagai penguat saya, ada yang mendukung ide atas permasalahan yang saya hadapi itu supaya saya bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Uto. Terima kasih atas pencerahan. Oh iya Pak, saya tunggu progresnya Pak. Oke, terima kasih Pak Uto. Ya, semoga yang menjadi ide Bapak ini bisa terrealisasi, berjalan lancar sesuai dengan harapan. Saya tunggu Pak gimana perkembangannya nanti. Terima kasih Pak Hermansyah. Ya, semoga komunikasi ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.